Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMKN 1. Mohon maaf, suaranya terdengar dan share screen-nya kelihatan jelas. Tes, tes. Kedengaran, Bu? Pak? Halo, tes, tes. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Tes, tes, kedengaran? Oke, tes lagi Pak Arthur. Tes, kedengaran? Tes. Tidak dapatnya yang lain saya yang. Kedengaran? Tes, tes. Tes. 1, 2, 3. Padahal ini 90 loh. 1, 2, 3. Tes, tes, tes. Suara tidak ada suara. Bu Indri jelas. Coba kalau Pak Ya. Hub in jelas. Oke. Tes, tes, tes. Nah, coba di situ. Tes, tes. Bisa? Tidak udah. Tapi harus di situ deh speak. Minta kembali mic-nya. Tes. Oke, terdengar. Baik, saya mulai, Bu. Berdengung. Berdengung. Iya. Baik, bisa saya mulai? Udah jelas? Suara sama screen? Share? Bisa Pak turn on kamera dong? Oh ya, sip. Jelas ya, Bu, Pak? Bisa saya mulai, Bu? Oh, sudah ya. Karena agak ini kecil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang saya hormati Bu Indri dan tim SMKPK, kepada Bapak Ibu Guru SMKN 1, Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan. Nah, ada beberapa materi dalam BIMTEK online ini, salah satunya dipercayakan kepada saya yaitu materi penyusunan peta sebaran alumni berbasis geotek foto. Outline-nya ada 4. Introduksi, kemudian pemanfaatan geotek, perangkat lunak, dan kesimpulan. Nah, banyak cara untuk membuat peta, atau Bapak pasti udah paham yang bagaimana peta itu. Jadi peta ada bentuknya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, untuk materi ini kita hanya memberikan yang biasa, yang ringan dalam bentuk vektor, yaitu peta dalam bentuk 2 dimensi.
Nah, untuk membuat peta banyak data, ya, banyak sumber yang kita bisa buat, ya, kita bisa hasilkan output akhirnya dalam bentuk peta. Nah, peta itu merupakan salah satu informasi akhir dari data spasial. Nah, data non spasial dalam hal ini geotek itu kita bisa rubah menjadi data spasial. Nah, untuk membuat peta dalam hal ini peta Sebarna Alumni dan Budika, salah satu sumber datanya adalah geotek. Nah, geotek itu apa? Geotek itu adalah data dalam bentuk georeferensi. Nah, di dalamnya ada metadata spasial, ya, yang dapat ditampilkan secara visualisasi dan dapat dianalisis lebih jauh. Nah, dapat dianalisis lebih jauh tentunya harus menggunakan software. Nah, sebelumnya kita harus convert dari data geotek ini ke media komputer atau laptop. Nah, konsep penandaan secara geografis ini dalam geotek mirip ketika kita membuat pointing pada perangkat GPS. Namun beberapa software geotek dapat menambahkan metadata spasial. Nah, metadata spasial ini artinya tidak hanya secara visual kita tampilkan gambarnya, tapi ada informasi dalam bentuk tabel di dalamnya. Jadi, misalnya kita mau bikin satu alumni. Nah, satu alumni itu ada informasi lengkap di dalamnya, sampai nama, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, jenis kelaminnya, dia kerja di mana, di jalan mana, itu kita bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, ketika kita klik tabel pointing tersebut, itu nanti akan keluar informasinya yang lengkap, ya. Nah, itu kita bisa mudah kita buat di tabel. Nah, geotek menyediakan konteks geografis untuk data dan juga untuk menemukan informasi khusus untuk lokasi geografis tertentu. Jadi ketika kita ngambil foto berbasisan geotek, otomatis foto tersebut udah ketahuan bahwa lokasinya di situ. Ya, jadi nggak akan melenceng. Maksud saya nggak akan melenceng, tapi kadangkala ada melenceng juga. Ya, contohnya kenapa melenceng? Karena ini berbasiskan GPS dan GPS itu harus free, harus nangkap sinyal satelit di langit tanpa ada hambatan di atas, maka kalau kita mengambil data geotek di dalam gedung misalnya, tentunya datanya akan melenceng, walaupun di situ ada nilai koordinatnya, ada lokasi geografisnya. Nah, GPS juga dapat dipakai untuk mengambil data geotek. Ini ada tulisan si Fletcher, dia menggunakan GPS jenis handheld, ya, Garmin Atrex, bentuknya seperti HP, ya, jadi dipegang, bentuknya kecil, harganya macam-macam, ada 4 jutaan sampai puluhan juta, ada malah ratusan. Nah, dia dipakai untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa. Jadi dia melakukan kunjungan ke lapangan-lapangan, mengambil data menggunakan GPS, mengambil data pointing geotek untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa. Nah, selama beberapa tahun ini beberapa fotografer atau petualang dan akademisi itu memiliki kemampuan untuk foto geotek, yaitu menambahkan metadata spasial ke foto dengan menggunakan 2 perangkat, GPS dan kamera. Nah, saat ini karena teknologi GPS sudah include di smartphone Android atau Mac Apple, ya, maka penggunaan GPS yang handheld itu sudah mulai berkurang. Nah, namun di sisi lain nggak total habis, ya. Di sisi lain untuk beberapa pihak GPS masih tetap dibutuhkan. Nah, contohnya untuk kasus-kasus yang berat. Nah, ini kalau untuk geotagging atau pengambilan data pointing itu cukup bisa menggunakan smartphone yang di dalamnya udah include GPS, ya. Jadi sekarang semua smartphone yang Android itu pasti ada fitur GPS-nya, ya. Fitur GPS-nya dan nggak mesti nggak ada, ya. Itu tinggal kita on-kan saja. Nanti ada contohnya di bawah.
Nah, setelah kita dapat data fotonya atau datanya di lapangan, kita kemudian sinkronkan atau convert ke komputer menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial. Nah, ini contohnya contohnya kemarin di grup WhatsApp SMKPK ada Bapak siapa nih? Dari SMK 4 kota kalau nggak salah. Nah, ini ada foto, ada informasi spasial di dalamnya, geotek ya. Nah, ini yang disebut salah satu foto geotek. Ya. Ada keterangan kota Gorontalo, kota tengah Gorontalo Indonesia. Kemudian ada tulisan H, ada informasi H384 plus 5WR dan seterusnya. Nah, inilah informasi spasial, informasi geografis yang include di foto ini ketika seseorang mengambil foto dengan menghidupkan fitur GPS-nya. Ya. Jadi GPS on. Nah, ini karena ini diambil dalam gedung, yang tentunya di dalam gedung itu ada hambatan tidak langsung dari perangkat smartphone itu terhubung langsung ke satelit di angkasa, ada hambatan berupa atap, maka ini melenceng. Saya sudah periksa ini agak melenceng ya. Jadi melenceng beberapa puluh meter lah. Jadi lumayan. Jadi bukan di SMK 4-nya. Nah, gitu. Itu saya sudah periksa. Nah, ini contohnya ketika saya riset ngambil di mana? Poncinta. PRPM, Tracking Mangrove in Love di Garut sana. Nah, ini ketika sudah dikonvert ke komputer, file informasinya akan lengkap ini. Jadi ada ada gambar petanya, ya, gambar peta penunjukan lokasi bahwa foto kolam ini itu lengkap informasi geografisnya. Nah, yang di atas tadi ada tulisan H384 plus 5WR dan latitude dan longitude. Nah, karena ada dua informasi geografis di dalam foto itu, untuk memudahkan karena ini agak sulit ya bagi orang non geografis, latitude longitude ini lumayan kalau dihafal ya. Kita nggak hafal, meskipun nggak pernah hafal koordinat geografis latitude dan longitude. Nah, ada satu teknik tertentu yang lebih memudahkan. Kita tinggal tulis kode ini aja, H384 plus 5W5R. Ini off, huruf besar kecil nggak peduli. Kalau di Google tulis aja langsung H384 plus W5R. Nah, itu nanti akan langsung diarahkan ke lokasi ya. Bapak Ibu bisa praktek sekarang, silahkan. Itu pasti langsung ngarah ke lokasi yang dituju ya. Ini sama dengan kalau kita memasukkan latitude longitude, tapi ini kan agak sulit. Bisa aja dimasukkan di Google, tapi ini yang lebih mudah. Nah, nomor ini unik, kode ini unik ya, nggak akan sama dengan tempat lain. Ya. Bergeser 10 meter aja udah berubah. Nah, ini nggak akan, ini mudah diingat ya, mudah dicatat dan mudah dicari. Nah, ini ketika kita masukkan di ketika kita masukkan di saya cari di Google, maka dia akan menunjukkan lokasi ini ya. H384 tambah W5R, dia akan langsung menunjuk ke lokasi yang dituju ya. Nah, lokasi yang dituju yang mana ya? Yang ini tadi ya, yang ini. Ada workshop perusahaan tamatan tersebut. Nah, kalau kita zoom in ternyata melenceng ya, bukan di situ. Karena kenapa? Karena ngambil fotonya itu di dalam gedung, jadi terhalang objek di atas, nggak langsung terhubung smartphone dengan satelit di angkasa. Oke, nah contohnya ini juga ya. Ini contoh ketika ada foto saya nyari di BPTP siswa prakerja SMK 1 Motilango. Di fotonya itu ada tertulis data koordinat ya, 0 derajat 33 menit 7 derajat, tapi ini enggak dihafal, saya pun enggak mau hafal yang ginian. Nah, ini ada koordinatnya dan ada ketinggian elevasi 74 meter. Ini di BPTP di sana di Bone Bulango.
ada tanggalnya dan waktu pengambilan fotonya. Ini lengkap ya, lengkap. Nah, bagaimana kalau nggak ada angka tulisan kode gini H3+ dalam bentuk kombinasi angka dan huruf, itu bisa juga kita cari sebenarnya. 0 derajat 33 menit, 7 derajat, lintang utara 123 derajat, bujur timur, dan seterusnya. Kemudian, nah ini saya ada beberapa percobaan. Yang pertama yang saya nyepret di smartphone dengan GPS on. GPS-nya saya hidupkan. GPS-nya saya hidupkan, kemudian saya buka di smartphone. Dengan internet saya matikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada detail informasi dalam Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan ini, lokasinya segala macam. Kemudian lokasinya dalam bentuk angka, koordinat, ya, latitude, longitude. Bagaimana kalau saya on kan, internet on, ini lebih simpel lagi. Ya, ada alamatnya. Ada kode JXMP plus GCR, Tepu Hulawa, dan seterusnya. Ini lebih lengkap lagi karena internet saya on. Jadi nggak ada tulisan koordinat lagi. Nah, ini lebih mudah kalau kita cari di internet, masukkan saja kombinasi huruf ini, langsung ke alamat ini, ke sini. Ya, daripada kita masukkan ke angka ini, latitude, longitude. Nah, ini nggak masalah kalau kita matikan, kita nggak punya paket data misalnya, tapi kita aktifkan GPS-nya. Ini contohnya, ini udah melenceng ya. Nah, bagaimana kalau GPS-nya on, yang tadi, kemudian saya buka di komputer. Saya udah convert ke komputer data foto tadi. Nah, yang tampil informasinya hanya lokasi dalam bentuk map saja, titik lokasi saja, nggak ada titik kombinasi angka gini ya, kombinasi angka latitude, longitude, dan kode JXMP itu. Tapi dia hanya penunjukan map. Ini menandakan bahwa foto yang saya ambil itu ketika diambil GPS-nya on. Ya, beda kalau misalnya Bapak Ibu coba foto biasa, GPS-nya di off kan, itu pasti nggak ada informasi yang gini. Ya, itu blank informasinya, nggak ada penanda lokasinya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini GPS-nya off. GPS-nya off, fotonya, kemudian saya convert fotonya ke komputer, informasinya nggak ada penunjukan lokasi. Ya, hanya penunjukan device-nya saja, ISO-nya, dan pengambilan, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh ketika saya convert di foto ini, saya convert di software pengolah data geospasial, maka ada nilai lebih lengkapnya. Ya. Ada informasi altitude-nya, elevasinya, kemudian ada longitude-nya, latitude-nya, dan waktu pengambilan hingga jam dan detiknya. Itu muncul dengan lengkap. Itu insya Allah nanti kita bisa praktek bersama. Kemudian pemanfaatan geotek. Geotek ini ternyata dari beberapa literatur yang saya searching itu udah banyak, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah bidang kebencanaan. Ini jelas kalau kita ada bencana, misalnya di Indonesia ini kan baru-baru tadi ada gempa di Sulawesi Selatan, bagian selatan ya. Nah, kita foto aja dengan walaupun di lokasi tersebut nggak ada internet atau paket data kita nggak ada. Kita foto, sebelum foto kita hidupkan GPS-nya, GPS on, foto. Lalu kita kirim ke siapa? Nah, nanti orang di sana tahu lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Karena yang dari beberapa slide tadi ada penunjukan lokasinya dalam bentuk koordinat maupun kombinasi angka dan huruf. Kemudian pemantauan PJU, penerangan jalan umum. Si Al-Kautsar dan Suryana 2021 dia riset tentang titik-titik PJU menggunakan fasilitas geotek di smartphone. Kemudian absensi. Nah, Bapak Ibu kan
Saya perhatikan di beberapa tempat di sekolah ibu SMK 1 Limboto, Bapak Ibu kan harus foto ya, foto absensi yang sudah ditentukan lokasinya. Nah, jadi kalau sudah ditentukan lokasinya tentunya ada nilai koordinat di dalamnya dan itu nggak bisa ngibul. Mau tidak mau kita harus ke lokasi itu. Ya. Dan itu dibuat dalam bentuk APK ya, aplikasi. Dan di dalamnya itu ada nilai koordinatnya. Begitupun saya perhatikan di rumah sakit Ainun Habibi itu beberapa staf, beberapa pegawainya datang kerja ngefoto, pulang pun ngefoto di lokasi yang telah ditentukan di mana pengambilan fotonya. Kemudian pelaporan masalah di masyarakat. Ini risetnya Madani 2014, kejadian-kejadian apa yang terjadi di masyarakat bisa di-share ke pihak terkait melalui foto atau geotek. Kemudian pencatatan kegiatan aktivitas hutan Lesmana 2020 dan Nur Hayati. Nah, di hutan kan sulit kita mendapatkan internet ya. Walaupun ada tapi lemot lah atau sama sekali hilang. Nah, kita hanya menghidupkan smartphone kita, GPS-nya on, itu langsung bisa ketahuan lokasi kita di mana. Tapi kita nggak bisa kirim ke teman karena Halo, ya Bu, masih di sekolah. ya gimana? Halo. Oke, saya lanjut. Oke, untuk aktivitas hutan tentunya kita Halo. nggak dapat ya. Iya, jaga kesana ti ada ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Astaga, masih ada kegiatan di sekolah. Oke ya, saya lanjut. Oke, untuk di hutan tentunya kita nggak dapat internet ya. Ada chat suara. Bisa dimatikan soundnya, Bu. Berdengung, Bu Sri. Oke, saya lanjut ya. Di hutan kita nggak dapat paket data, tapi cara kerja satelit GPS itu nggak memerlukan data internet ya. Jadi hanya HP saja kita hidupkan, GPS-nya on, langsung terhubung ke satelit di angkasa. Kita cari lokasi yang tidak tertutup pepohonan lebat. Insya Allah lokasinya itu presisi. Kemudian tahun 2019 Ardiasa dan Pertama melakukan riset tentang tracking user location. Ini semuanya basisnya adalah basis geotek yang bentuknya adalah pointing atau titik. Nah, perangkat lunak. Banyak perangkat lunak yang kita bisa gunakan atau yang beredar di dunia maya ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Ada yang berbasis script ya. Berbasis script contohnya kalau kita menggunakan software R atau Python itu bisa kita menggunakan ya. Namun kendalanya kalau kita nggak tahu bahasa program ya nggak bisa kita olah lebih lanjut. Nah, ada yang memudahkan dan freeware nggak terkait license. Salah satunya adalah QGIS ya, Quantum GIS, dulu namanya Quantum GIS. Ini software pengolah data geospasial atau pengolah data geotek tadi, basisnya adalah free. Nah, hingga saat ini QGIS inilah yang paling banyak dipakai oleh komunitas data geospasial di seluruh dunia yang statusnya freeware ya atau yang gratis yang di seluruh dunia ya. Di Indonesia QGIS ini di bawahnya ArcGIS ya karena ArcGIS kan berbayar dan mahal puluhan bahkan ratusan juta. Nah ini banyak mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa atau periset akademisi yang menggunakan QGIS ini untuk kepentingan geotek atau pengolahan data geospasial mereka karena sifatnya gratis ya. Gratis dan fiturnya udah lumayan lengkap. Untuk kelas gratisan ini udah lumayan lengkap ya. Kita bisa masuk ke websitenya qgis.org bahasa Inggris ya, Inggris. Kita download nanti berdasarkan spek komputer yang kita miliki, berapa Windows-nya 6 bit kah atau 32 bit.
Nah, itu harus disesuaikan karena dia kadang kalau misalnya tapi komputer zaman sekarang itu sudah Windows yang mesin x64 ya atau 64 bit. Ya, jadi kecuali yang jadul yang 10-an tahun lalu itu udah masih 32 bit ya Windowsnya, mesin komputernya, laptopnya. Nah, kemudian kita bisa download gratis, ya, pilih aja yang x64. Misal nanti prakteknya saya tunjukin. Nah, ini contohnya ya, yang 64 bit, 64 bit versinya 316 ini bebas long term rilis ya, rilis yang paling akhir yang udah perfect ya. Ada yang masih meta. Nah, bagaimana cara kerja ketika kita menggunakan smartphone yang hasilnya itu akan menjadi foto atau informasi peta sebaran alumni dan Dudika. Pertama, tentunya kita harus punya smartphone. Smartphone yang berkamera, yang di dalamnya udah include GPS. Kemudian kita ngambil foto. Nah, foto itulah yang disebut dengan geotek foto. Ya. Nah, dari smartphone tadi, kemudian kita konversi ke komputer menggunakan GIS software. Salah satunya adalah Quantum GIS tadi. Kemudian kita olah hasilnya nanti geodatabase photo location. Ya, nah, inilah yang kita bisa olah lebih jauh. Kita bisa bahkan tiap saat kita bisa olah data ini ya. Nggak mesti ada waktunya ya. Bahkan 1 menit, 2 menit kalau ada data foto alumni Dudika yang ngasih ke kita langsung bisa olah. Ya. Namun basisnya masih basis offline. Ya. Nanti bertahap mungkin kita bisa online kan. Ya. Jadi bisa kita publish di internet. Nah, karena kita masih belajar basis offline, maka yang mudah-mudah dulu, yang awal. Nah, ini import geotek foto. Jadi ada plugin khusus atau tool khusus untuk mengekspor data dari geotek foto dari smartphone tersebut ke komputer menggunakan QGIS tadi. Ini contohnya. Saya udah contoh buat karena kemarin ada riset di Cinta ini apa? Mangrove Trekking in Love. Ini udah saya bikin beberapa poinnya itu anggaplah ini sebaran. Anggaplah ini sebaran geotek alumni ya, walaupun bisa berdekatan. Oke, nah ini sebaran, inilah yang hasilnya nanti ini. Kita bisa buat latar belakangnya dari Google Earth ya. Itu nanti akan muncul otomatis atau kita bisa setting di QGIS ini. Jadi kita tahu lokasinya benar nggak ya di situ. Jangan sampai dia, misalnya dia kerja di perusahaan X di kota ini. Ternyata pas dia fotonya nggak benar ya. Kita cek ternyata lokasinya bukan di situ, di hutan. Itu kan dia mengada-ngada. Dengan proses geotek ini maka kesalahan data di lapangan foto itu minim, bahkan mungkin tidak ada, tapi tetap ada, paling melenceng dari lokasi sebenarnya, paling hanya beberapa meter itu nggak masalah. Nah, ini informasi ketika saya buka tabelnya, selain gambar tadi secara pointing tadi di titik ini, di dalamnya itu kita bisa lihat informasinya, longitudenya, latitudenya, tanggal pengambilan datanya, 2019 bulan, tanggal dan tahun, kemudian ada jamnya hingga detik, lokasinya di mana, filenya apa, itu lebih elevasinya ya, itu lebih jelas di komputer, lebih lengkap. Nah, gimana kalau kita mau nambahkan? Ya, kita tinggal nambahkan saja kolomnya. Misalnya si ini, angkatan nomor 1 siapa namanya, kita tambahkan nama alumni siapa, nomor HP-nya, tempat bekerja, dan seterusnya. Kita bisa tambah terus kolom ke sebelah kanan. Sampai jenis kelamin dan seterusnya. Kita bisa tambahkan beberapa. Saya pernah coba sampai 50, 40-an lah, 30-an, 40-an. Masih panjang ke kanan itu bisa dia kerjakan. Nah, kesimpulan.
Terakhir, pentingnya geotek foto tentunya untuk penyusunan peta sebaran alumni bagi suatu sekolah dapat menjadi salah satu masukan bagi pengembangan sekolah di masa mendatang. Nah, ini juga sebagai misalnya karena kan ada apa ya, ada kebiasaan kita lah alumni ya, alumni sekolahan atau alumni perguruan tinggi memanggil juniornya untuk kerja di tempat dia. Ya, itu udah lumrah lah. Karena dibanding alumni yang lain ya tentunya saya panggil junior saya. Nah, gitu kan. Satu alumni lah gitu. Nah, ini tentunya penting untuk pengembangan ke depan gimana alumni-alumni suatu sekolah itu kerjanya sesuai dengan bidangnya atau wirausaha atau gimana. Nah, itu kita bisa analisis dengan geotek ini lebih jauh. Baik, ini yang terakhir referensinya ada beberapa, silakan nanti saya berikan. Ini tugasnya nggak usah kerjakan sekarang. Nanti insya Allah nanti saya kalau ada waktu dan Bapak Ibu di sekolah ada waktu, saya akan turun menyelesaikan 31 jam asinkron. Ya. Insya Allah saya ajar sampai bisa lah, bukan sampai bisa ya. Artinya mulai dari penginstalan sampai pengumpulan data alumni, tinggal Bapak Ibu kembangkan. Ya, untuk petanya nanti bisa sampai print out. Saya ajarin gimana print out. Ya, kemudian insya Allah juga saya ajarin gimana membangun geodatabase. Salah satunya adalah tabel-tabel tadi. Baik, itu nggak usah dikerja sekarang. Nanti insya Allah di asinkronus 31 jam ke depan bisa saya turun ke sekolah. Baik, demikian itu Ibu Indri. Terima kasih. Bila ada yang bertanya silahkan. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Tes, tes. Tes, tes. Bu Dahlia, ada yang mendengar? Tes. Halo? Halo? Tes, tes. Halo? Ya. Tes, tes. Bentar, buka kamera. Oke. Pak Arthur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang hubungan industri bersama staf. Setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan Pak Arthur tadi, ini sebagian besar kita masih bingung Pak, apa yang mesti kita buat? Ya, ya. Nah, ini masih teori konsep. Nanti insya Allah kalau butuh lebih dalam, saya siap turun ke sekolah. Dan itu pun gak usah ada misalnya kasih apalah. Ya kita dosen kan ada istilah pengabdian. Jadi kita ikhlas rela berbagi ilmu ke siapa saja ke masyarakat. Ya. Jadi nggak dikasih apa-apa karena ini sudah tanggung jawab kami sebagai dosen.
Insya Allah nanti kami ajar lebih dalam sampai prakteknya, dan praktek itu pun kalau bisa ada guru yang di bidang komputer lah, atau walaupun bukan di bidang guru di bidang komputer yang tahu mengoperasikan komputer lebih jauh, ya silahkan aja. Nanti Bapak Ibu yang tunjuk siapa. Demikian. Ya, terima kasih Pak Arthur. Ya. Iya, emang materi ini sudah saya usahakan lebih simpel, namun kan karena Bapak Ibu latar belakangnya bukan orang spasial, jadi tentunya agak bingung. Bukan lagi bingung, pasti sangat bingung. Gitu. Karena kita sebagian besar di sini Pak Arthur bingung dengan penggunaan GPS ini. Iya, penggunaan GPS itu Ibu bisa langsung praktek. Ibu ambil smartphone Ibu, kemudian hidupkan aja GPS-nya. Iya. GPS on. Dengan internet mati nggak apa-apa. Internetnya mati, terus ngambil foto. Kemudian periksa di detail fotonya, info properties foto, itu ada data yang seperti saya tunjukkan di slide tadi. Nah, itulah yang bisa kita beritahukan ke alumni. Misalnya si alumni mana, kamu kirim fotomu, hidupkan GPS-nya. Langsung kita bisa olah itu. Oh ya. Jadi nggak mengolahnya perlu. itu sepertinya tadi ada berarti menggunakan aplikasi Pak Arthur ya? Ya, aplikasi di komputer. Ya. Nanti insya Allah saya ajari lengkap lah. Sampai karena di situ ada database-nya. Setelah nanti siswa mengirim, baru ada database di situ. Ya, database itu yang kita susun. Siswa hanya Ya. mengirim foto geotek saja. Nanti untuk olahan selanjutnya ya tinggal kita. Ya, itu yang kita tidak paham, belum paham Pak Arthur. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, mungkin nanti kalau ada guru yang di bidang komputer mungkin bisa lebih paham lah. Iya. Bidang komputer. Sebenarnya kita tidak paham. Iya, itu saya paham karena latar belakang Bapak Ibu kan bukan di bidang spasial, ya. Jadi kita agak sulit lah. Itu pun yang saya udah kasih udah dasar-dasar banget, nggak seperti di perkuliahan yang saya kasih agak ini. Tapi insya Allah nanti saya ajari pelan-pelan, insya Allah mudah-mudahan mengerti, dan kami harap kerjasama ini berlangsung. Walaupun udah beberapa bulan ini saya tetap turun membimbing bagaimana sebaran alumni SMKN 1 Limboto mau 5 tahun, 10 tahun, asal ada data lengkapnya, nanti kita bisa susun. Jadi misalnya 1 tahun, alumni yang udah bekerja di mana aja akan ketahuan datanya. Kita bisa susun per tahun. Terus jenis kelamin yang paling banyak kerja, misalnya di Provinsi Gorontalo, berapa yang kerja, ya berbasiskan lokasi, kita bisa analisis lebih jauh. Itu bisa pengembangan untuk SMK N1 Limboto. Demikian. Ada lagi yang kurang jelas, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau bisa Pak Arthur nanti di-share materinya ke kita, mungkin melalui ketua Ketua Panitia SMKPK. Oh ya, saya udah share juga di chat di Zoom. Silahkan di-download. Nanti di-share saja lewat chat juga mungkin Pak Arthur. Oh ya, nanti lewat Ibu Esti. Misalnya Ibu Esti, saya supaya nanti kalau ini bisa kita pelajari sedikit-sedikit, kalau tidak paham baru kita mau ke itu. Ke teman-teman yang paham tentang IT. Iya, atau nanti ya kalau ada waktu juga Bapak Ibu kosong waktu, saya juga kosong waktu, nanti saya turun ke SMK, langsung kita praktek menyelesaikan 31 JP ini, karena kan Bapak Ibu juga butuh sertifikat, ya kan, JP. Nah, nanti kami selesaikan secara offline. Ya Pak, terima kasih Pak Arthur. Ya, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu, silahkan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Bu Indri. Gimana? Bu Indri ada di situ, Bu? Oh, nggak ada ya? Oke, sip. Udah kelar. Boleh di mana Mbak? Kan ini. Ini tuh. Ya, di chat di Zoom silahkan bisa di-download langsung. Atau di HP bisa juga kelihatan.
Di laptop masing-masing Bapak Ibu juga sebenarnya bisa. Kita hanya ringan saja, aplikasinya ringan dan datanya nggak berat-berat amat. Namun kalau mau lebih bagus ya di PC-nya sekolah aja. Jadi datanya terkumpul dalam satu PC. Dan data itu nanti untuk mengantisipasi kerusakan, data geotek itu kita bisa simpan di cloud, ya, cloud computing di dunia maya. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, kita bisa tarik kembali datanya di lain waktu. Ya, kita simpannya di G Drive, bisa kita simpan datanya. Nah itu tanyakan Bu, pergi tanya dulu. Ada yang perlu ditanyakan Bu, silahkan. Kita sharing-sharing aja. Di mana? Santai aja. Sudah bekerja atau belum? Ya kan? Maksudnya ini orang bekerja yang Ay, kenapa so putus kita? Tanya dong, tanya dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada sedikit pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan pertanyaan. Jadi inti dari untuk aplikasi ini atau apa ya? GPS tadi ini fungsinya untuk kita mengetahui keberadaan alumninya di mana atau untuk mengetahui alumni ini sudah bekerja atau belum Di kantor mana? dan di kantor mana, kalaupun sudah bekerja di kantor mana. Begitu, terima kasih. Iya, makasih Bu. Sebenarnya ini tergantung sekolah. Alumni yang mau dibuatkan geodatabase-nya, alumni yang sudah bekerja, atau semua alumni. Nah, pilihannya gini, andaikan kita membuat geodatabase semua alumni, baik yang kerja maupun belum kerja, atau wirausaha, seterusnya, itu datanya akan banyak banget. 1 tahun lulusan SMK N1 Limboto itu berapa kira-kira? Ratusan, puluhan. Baik yang kerja maupun nggak kerja, belum kerja dalam berapa tahun. Nah itu bisa saja sih sebenarnya nggak masalah. Hanya kan ketika misalnya ada yang udah kerja, ada yang nggak belum kerja. Nah kebetulan yang belum kerja datanya tempat tinggalnya bersamaan, ada beberapa orang. Datanya itu akan tumpang tindih. Nah, kalau sasarannya sekolah ingin membuatkan geodatabase alumni yang sudah bekerja atau yang sudah berwirausaha, maka itu yang lebih bagus karena tujuan kita bagaimana mengetahui sebaran alumni yang udah bekerja ini. Nah, apakah bekerjanya di bidang ketika dia sekolah, misalnya jurusan apa, atau di luar jurusan dia, atau contohnya dia udah kuliah di mana, ya tinggal di foto. Nah itu tujuannya, baik yang kuliah, bekerja maupun berwirausaha. Itu tergantung SMK N1 Limboto yang tujuannya kemana. Kalau mau semua alumni ya silahkan, nggak masalah. Cuman ya agak saya kurang tahu berapa lulusan SMK N1 tiap tahun, ratusan atau puluhan, ya itu bisa disusun datanya. Itu bisa dua-duanya kita buat, yang alumni yang sudah bekerja, berwirausaha, kuliah, ataupun alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. Demikian. Terima kasih. Ada lagi yang kurang jelas? Atau belum jelas, Ibu? ada sedikit pertanyaan. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya ingin bertanya, untuk mengetahui keberadaan alumni ini, kita memberikan link ke alumni atau alumni harus menginstal aplikasi atau seperti apa, Pak? Karena pengalaman kita yang sudah kita lakukan, kita memberikan link ke alumni itu tidak efektif, Pak, karena
alumni juga kan mau mengisi link itu mereka butuh keikhlasan dari alumni, bahasanya seperti itu. Nah, sama dengan ini misalnya kita mengharuskan mereka mengisi link atau mengharuskan mereka menginstal aplikasi, kira-kira bagaimana keefektifannya ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan, sebenarnya simpel aja. Suruh aja alumni itu ngefoto tempat dia kerja atau wirausaha atau dia kuliah, di foto tempat dia ya, di tempat dia. Kemudian kalau dia bilang, Bu, nggak ada paket data saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia hidupkan GPS-nya. Anak-anak sekarang kan udah tahu yang mana GPS. GPS-nya di-on-kan, walaupun nggak ada paket datanya. Terus dia foto. Nah, kemudian foto dari alumni itu dikasih ke ibu misalnya. Ibu periksa di file propertiesnya, apakah benar foto yang dia kirim itu geotag, ada lokasinya. Kalau udah benar, ya udah selesai masalah. Jadi intinya kita nggak perlu kirim link ke alumni itu untuk mengisi apa-apa isian, nggak perlu. Kita hanya minta dia ngefoto aja tempat kerjanya dengan menghidupkan GPS-nya. Gitu. Simpel aja, nggak perlu macam-macam. Baru kita tapi untuk menyusun, ya itu masalahnya tadi, maaf. Untuk masalah pengisian datanya dia, misalnya kerja di mana, terus apa jenis kelaminnya kan udah ketahuan dia perempuan atau laki-laki, dengan tanya aja secara cepat. Di kantor plang kantornya kalau bisa dia foto, atau di plang wirausahanya nama apa tempatnya ada terpampang di belakangnya nama tempat dia kerja sama mukanya dia foto. Nah itu udah bisa kita susun. Yang alamatnya udah ketahuan, misalnya di mana dia kerja ya, di lokasi mana. Nah, ataupun kalau kita butuh alamat dia lebih lengkap, misalnya dia tinggal di mana, nah itu butuh link lagi kita lempar ke alumni itu. Tapi kan kita hanya tahu dia kerja di mana sih, dia wirausaha di mana, dia kuliah di mana. Just hanya itu. Kalau butuh data yang lain, misalnya alamat tempat dia tinggal, ya, saya pikir nggak perlu. Kita hanya tahu tempat dia kerja aja, kemudian tempat kuliah, tempat wirausaha, nggak perlu di link. Namun ini kembali lagi ke kebijakan sekolah. Kalau mau lebih lengkap, tentunya banyak data yang kita butuhkan untuk menyusun geodatabase alumni ini dan Dudika. Namun untuk tahap awal cukup geotag saja yang bisa kita susun. Untuk pengembangan selanjutnya kita bisa kembangkan item-item yang lebih jauh, lebih dalam tentang alumni ini. Contohnya apa? Tapi saya pikir dengan geotag, dengan foto dia berfoto dia tempat dia bekerja wirausaha udah ketahuan, misalnya PT apa atau CV apa, kemudian nama dia siapa, dicek di database sekolah, nama dengan jurusan dia di sekolah, kemudian dikerja di mana, di papan nama di perusahaannya kan ketahuan dia bergerak di bidang apa. Nah, apakah sesuai dengan jurusan ketika dia sekolah? Itu kita bisa cek, sama di cross check, benar nggak dia jurusannya misalnya X di SMK, kemudian ketika dia kerja wirausaha dia buka dikerja di sesuai jurusannya di SMK tadi, yaitu X tadi, atau dia melenceng. Nah itu kan bisa ketahuan dengan misalnya ada dia foto papan nama tempat dia bekerja atau dia kuliah atau wirausaha. Demikian. Ada yang perlu dijelaskan lagi, Bu? Ada yang perlu? Ini untuk tahap awal aja, untuk GeoTK-nya. Untuk tahap pengembangan nanti kita kembangkan lebih jauh sesuai dengan kebijakan sekolah. Nanti ngarahnya kemana gitu. Demikian, Bu. Ya, iya Pak, kita sudah mulai agak paham sedikit. Ini kebetulan saya punya aplikasi koordinat GPS. Nah, mungkin nanti kalau ini siswa bisa langsung buka di koordinat GPS. Ini kan Pak ya? Mana ya? Iya.
Ini Pak, ini contohnya seperti begini Pak ya. Terus nanti mereka foto di lokasi tempat mereka bekerja atau di rumah, misalnya begitu. Terus Ya. dikirim ke pihak sekolah, nanti pihak sekolah yang akan mengolah data itu, mengolah foto siswa yang dikirimkan itu melalui GPS itu. Barangkali begitu Pak nantinya ke depannya yang akan kita. Iya, betul, Bu. Namun kita nggak perlu nginstal aplikasi apa tadi, Bu? Kamera GPS. Karena kita hanya memanfaatkan kamera di smartphone aja, Bu. Kita nggak nginstal apa-apa di smartphone kita. Iya. Syaratnya hanya satu. Di smartphone alumni itu GPS-nya di-on-kan. Oh iya, iya, iya. Nggak perlu pakai aplikasi apa. Iya, iya. Dan walaupun datanya nggak ada, internetnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah foto dia ada papan namanya di belakang, nama perusahaannya misalnya. Kemudian GPS-nya on, nggak perlu install aplikasi apa-apa, Bu. Ini sangat mudah sebenarnya. Iya. Jadi nggak perlu install. Itu Pak Arthur bilang tadi tidak. Ya, karena kan kasihan juga kalau alumni nginstal lagi kan repot lagi. Ya kan? Kita mau simple aja. Jadi alumni suruh, kamu foto tempat kamu bekerja, belakangnya ada papan nama tempat dia urusan. Dia foto, hidupkan GPS-nya, tak kirim ke ibu. Langsung bisa kita olah lebih jauh. Gitu. Simple aja, Bu, nggak perlu aplikasi apa-apa. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Bapak yang nggak ada yang Bapak-Bapak ya. Ada lagi yang Kalau tidak ada, kalau belum ada, saya cukupkan. Insya Allah nanti kita bisa lebih jauh di di pertemuan offline atau asynchronous yang. Ya, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, demikian. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Insya Allah kita ketemu offline nanti. Dikirim ke kita melalui apa? Pak, ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Hasil foto melalui GPS. Ya, GPS tadi itu kan akan dikirim ke pihak sekolah. Nah, itu pengirimannya melalui apa? Oh ya, alumni itu kan ngefoto pakai smartphone dia, kemudian dia kirim fotonya ke pihak sekolah yang udah ditunjuk menangani data geotek tadi ya. Lebih bagus misalnya ada beberapa pihak yang mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data geoteknya baik tiap kaprodinya atau tiap guru yang bersangkutan, tiap prodi. Kemudian dikirim ke HP ibu aja, kirim ke HP ibu. Kemudian ibu nanti saya ajarin. Ibu bisa lihat di file propertiesnya apakah foto yang dia kirim itu ada lokasinya, ada koordinatnya. Ada file propertiesnya kelihatan. Kalau nggak ada, suruh foto ulang. Kemudian geotek GPS-nya dihidupkan karena yang dia kirim foto tadi itu nggak ada lokasinya, nggak ada koordinatnya. Jadi kalau benar, udah kita cek file properties dari foto itu, klik kanan aja, klik kanan. Kalau di HP ditekan lebih lama, kemudian ada isian more, kemudian file properties, nah itu kelihatan. Ada informasi lokasinya di situ. Kalau udah jelas lokasinya di mana, ya udah, berarti alumni itu udah paham menghidupkan GPS-nya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Demikian, Ibu. Berarti pengirimannya itu melalui WA seperti itu, Pak? Bisa lewat WA, bisa lewat A. Namun ya bisa lewat WA, namun kadang bermasalah kalau WA. Saya beberapa kali nyoba, lebih bagus email kalau nggak merepotkan ya, email. Namun nanti kita coba kalau WA gimana. Coba saya beberapa kali lewat WA bermasalah gitu. Lebih bagus lewat
email kan mudah di tiap HP sekarang, kirim aja email langsung tak gitu. Langsung ke kirim informasi lengkap. Ya. Demikian Ibu. Ya, nanti insya Allah kita praktek kirim foto geotek dari WA ke WA ya. Nanti gimana hasilnya, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita kirim dari WA, dari foto dari smartphone alumni atau contoh siapa ke dia kirim lewat email. Nah, kita variasi option pilihan mengirim data yang mana yang lebih bagus, karena kalau WA ya beberapa kali saya coba agak mandek karena fotonya udah dikompresi di WA, jadi nggak sesuai lagi. Lebih bagus sebenarnya memang email ya, email lebih bagus. Namun tetaplah nanti kita coba-coba semuanya mana yang memudahkan dan mana datanya lengkap dan nggak hilang lah, atau data fotonya itu nggak kabur ya, nggak kabur dalam artian jelas dan informasinya lengkap, terutama informasi location-nya tadi. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Barangkali sudah tidak ada lagi, Pak. Baik, terima kasih. Kalau enggak ada, saya tunggu undangan kapan saya bisa, asalkan saya juga nggak ada kegiatan di kampus, insya Allah saya bisa langsung kasih lebih jauh. Sisakan 31 jam, atau kalau lebih pun bisa. Yang intinya adalah nggak tabrakan dengan kegiatan saya di kampus dengan kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Iya Pak, siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Ya, materinya silahkan sudah Bapak Ibu download. Saya tunggu nanti informasinya kapan bisa kita ketemu offline. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.